Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas filosofi Uchiha Itachi, seorang shinobi berbakat dan jenius dari desa Konohagakure ini, gengs. Dari desa Konohagakure. Kenapa gua membahas Itachi? Ini bukan sekedar tentang film Naruto dan seru-seruan tentang animasinya ya, geng. Bukan. Sekali lagi gua disclaimer, ini bukan tentang seru-seruan doang dan bukan tentang serial kartunya, bukan, tapi tentang makna positif atau filosofi yang ada di dalam shinobi yang akan gua bahas ini, geng. Uchiha Itachi merupakan anak pertama dari pasangan Uchiha Fugaku dan juga Uchiha Mikoto nih, geng. Uchiha Fugaku merupakan shinobi yang berklan Uchiha dan juga berasal dari desa Konohagakure, yang mana dia adalah seorang rival dari Namikaze Minato, geng. Namikaze Minato merupakan orang tua atau bapak dari Uzumaki Naruto. Jadi mereka itu kecilnya bareng ya, geng. Seangkatan lah, kayak Sasuke sama Naruto kayak gitu. Ketika Uchiha Itachi lahir, dari kecil dia itu udah terlihat, geng, bakat dan kejeniusannya. Di antaranya adalah dia merupakan lulusan termuda nih, geng, di antara teman-temannya nih, geng. Jadi dia udah lulus Genin lebih cepat. Terus dia juga udah lulus dari ujian Chunin lebih cepat. Bahkan dia sering nih, geng, dia sering menjadikan Kage Bunshin-nya itu sebagai pengganti dia nih. Misalkan dianya main gitu kan kemana lah, nah terus dia jadiin Bunshin-nya itu buat gantiin tuh. Dan itu banyak guru-gurunya dia atau jonin-jonin dari Konoha ini yang melihat, geng, wah nih bocah udah pinter buat Bunshin nih. Apalagi seperti yang kita tahu, kalau misalkan seorang shinobi, geng, shinobi yang masih muda nih, itu tuh membuat Bunshin adalah suatu hal yang sangat susah, geng. Karena di situ harus ada cakra yang banyak gitu loh, geng. Karena kalau misalkan cakranya nggak banyak, Bunshin-nya pastinya lemes lah ya, nggak? Lemes dan juga nggak seperti yang aslinya gitu loh, gengs. Bahkan Naruto pun selaku Hokage ke-7, dia itu ketika belajar membuat Bunshin, dia tuh nggak sehebat Uchiha Itachi, geng. Nah pada saat itu Hokage ke-3 pun memutuskan untuk mengangkat Uchiha Itachi lebih cepat nih, geng, atau meluluskan nih Uchiha Itachi lebih cepat, karena dia merasa dan dia berpikir udah nggak guna lagi gitu kan, mau belajar apa lagi, dia udah bisa buat Bunshin, dia juga udah mau nguasai jutsu dasar kayak jutsu warisannya tuh, jutsu dari klan Uchiha, yaitu jutsu Katon Gokai no Jutsu atau jutsu bola api ya, geng. Dia udah sangat gampang lah mau nguasai itu, geng. Dan di sini dia pun sering bermain dan sangat dekat dengan Uchiha Shisui nih, geng, dengan Uchiha Shisui. Uchiha Shisui merupakan seniornya, geng, senior sekaligus kakak angkat lah ya. Uchiha Itachi sudah menganggapnya sebagai kakak angkat nih, geng, di serial Naruto tersebut. Bahkan mereka pun sering bertarung ya, geng, sekadar latihan gitu loh. Beberapa hari setelahnya Uchiha Itachi pun direkrut menjadi anggota Anbu. Dan seperti yang kita tahu, anggota Anbu adalah ninja elit Konoha, geng. Ya sekelas kayak Densus lah ya kalau di sini, geng. Kayak Densus. Terus juga kalau misalkan ketika Perang Dunia Keduanya itu kayak pasukan Sweet Seven atau SS Jerman, atau bisa kita lihat ada di Kekaisaran Ottoman itu ada pasukan Yenisari, geng. Nah itu sekelas kayak gitu tuh, pasukan Anbu. Jadi tingkatannya kalau misalkan kita jabarin nih, geng, ada Genin, Chunin, terus Jonin, Sanin, di atasnya tuh ada Anbu tuh. Nah setelah Anbu bisa jadi Hokage tuh. Ketika Uchiha Itachi ini baru memasuki Anbu, dia adalah anggota Anbu yang sangat muda dan juga sangat kecil, geng. Wajar lah karena usianya masih 12 tahun. Umumnya usia-usia segitu adalah ya paling banter Jonin, geng. Biasanya Chunin sih umur-umur 12 tahun tuh. Nah pada saat itu Uchiha Itachi menjadi bawahannya Kakashi ya, geng. Kakashi Hatake selaku seniornya dan juga kapten dari Anbu tersebut, Anbu Konoha. Anbu merupakan tadi tuh, geng, ninja elit sekaligus ninja sadis di desa Konoha. Beberapa misi pun sudah dia jalani bersama Kakashi Hatake. Dan di situ banyak senior-seniornya yang lain nih, geng, meragukan kemampuan dari Uchiha Itachi. Kenapa? Karena dia paling kecil dan juga paling muda. Apalagi seperti yang kita tahu, Anbu itu ujiannya sangat berat, geng. Jadi mereka mikir, wah ini masih bocah, beneran bisa nggak gitu kan. Tetapi di situ Kakashi Hatake pun merasa nggak terima nih, geng, karena dia adalah bawahannya gitu kan. Kakashi Hatake menasihati mereka dan berkata dia itu adalah shinobi jenius. Walaupun dia muda dan kecil, dia adalah shinobi berbakat dan shinobi jenius. Jadi kalian jangan meremehkannya gitu, geng. Seketika itu pun anggota Anbu yang ada di situ terdiam. Semua misi pun berhasil dilewatin oleh Uchiha Itachi. Salah satunya adalah merebut gulungan nih, geng. Gulungan yang dirampas oleh ninja batu atau ninja dari negeri tanah. Pada saat itu terlibat pertarungan sengit antara Gai, Kakashi dan juga Itachi.
Dan di situ pun Itachi dan juga Kakashi memperlihatkan nih geng ya, memperlihatkan kedinginannya dan juga keberingasannya lah ya dalam menumpas musuh-musuhnya geng. Wajar lah ya, kelompok Anbu atau dari kalangan Anbu, wajar lah kayak gitu geng. Nah kita lanjut ke problemnya nih geng. Problem Uchiha Itachi di sini adalah ketika dia ketika dia diperintahkan untuk menghabisi nih geng, untuk menumpas habis seluruh klannya. Kenapa? Karena bentrok yang sering terjadi nih geng antara klan Uchiha dan juga warga Konoha. Apalagi di situ klan Uchiha bisa dibilang klan Uchiha ini kayak ini geng, kayak duri dalam daging gitu loh. Selalu ada problem, terus juga selalu membuat masalah. Kemudian Hanzo pun memerintahkan Uchiha Itachi nih geng untuk menghabisi semua klannya nih. Sebenarnya di sini bukan karena perang doang, bukan geng. Bukan karena perang yang nantinya akan terjadi atau dikhawatirkan terjadi nih. Sebenarnya Danzo itu ada niat busuk geng. Niat busuknya adalah untuk menguasai atau mengambil semua mata, maksud gue semua bola mata ya geng, semua bola mata yang dimiliki oleh klan Uchiha. Karena seperti yang kita tahu, klan Uchiha merupakan shinobi yang mempunyai mempunyai keahlian dan mempunyai kelebihan dari segi mata ya geng, yang disebut mata Sharingan. Nah dia tuh sebenarnya mau ngincar itunya geng. Tetapi di sini Itachi pun berpikir seperti ini geng, kalau misalkan saling bentrok nih, terlepas dari perintah Danzo ya geng, Itachi pun sebenarnya sudah berpikir seperti ini geng. Kalau misalkan bentrok terus pasti nanti terjadi perang besar nih. Kalau terjadi perang besar otomatis banyak yang auto pindah alam ya enggak, banyak yang tewas maksud gue geng. Seperti dulu ketika perang sebelumnya geng, ketika Itachi itu masih kecil dan dia nggak mau itu terjadi dan terulang. Apalagi dia sudah mempunyai adik yaitu Sasuke, dia nggak mau adiknya jadi korban perang juga nih. Akhirnya dia memutuskan untuk, wah gua aja lah yang habisin semuanya nih. Maksud gua dia yang menumpas habis gitu loh geng, dia yang menumpas habis seluruh klannya, dibantu dengan Uchiha Obito yang menyamar sebagai Madara pada saat itu. Uchiha Obito menumpas habis seluruh klan-klan terkuat ya geng, klan-klan terkuat dan juga rakyat sipil yang klannya itu Uchiha. Sedangkan Uchiha Itachi menghabisi keluarganya sendiri geng, sekaligus kekasihnya tuh. Gue lupa nama kekasihnya siapa tuh, perempuan yang selalu menemani Itachi dari mulai dia kecil sampai dia menjadi Anbu ya geng. Nah singkat cerita, seluruh klan Uchiha pun sudah ditumpas habis nih oleh Obito dan juga oleh Itachi geng, kecuali satu yaitu Sasuke. Tujuan Itachi pun agar di sini Sasuke dendam dan dengan dendam kepada Itachi, Sasuke itu menjadi lebih kuat ya geng. Itu tujuan utama Itachi. Dan juga dibalik semua itu Uchiha Itachi pun memendam rasa sayang yang sangat tinggi atau yang sangat dalam ya geng kepada Uchiha Sasuke pastinya lah, sebagai seorang adik. Kemudian Uchiha Itachi pun menjadi anggota Akatsuki nih geng, selaku selaku persatuan ninja yang mana mereka itu bercita-cita ingin mewujudkan perdamaian nih geng di dunia shinobi khususnya. Dan pada saat itu walaupun Itachi itu masuk ke dalam anggota Akatsuki, dia itu nggak benar-benar taat geng. Dia hanya menjadi CCTV bila mana Akatsuki melakukan hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan, yang tidak diinginkan kepada desa Konoha, atau bahasa gampangnya perang atau membuat kerusuhan lah ya gengs. Terlebih di situ ada adiknya Uchiha Itachi siap pasang badan gitu loh geng. Itu tujuan utama dia masuk ke anggota Akatsuki pastinya lah. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sebenarnya Itachi ini adalah orang yang sangat yang sangat patriotis. Tapi dia itu nggak mau dipuji gitu, nggak mau terkenal, nggak mau dilihat orang gitu loh gengs. Jadi bayangan gitu loh geng, pahlawan dalam bayangan. Di sini bisa kita contoh, dia itu tanpa pamrih dan dia selalu berkorban gitu geng, untuk semua orang, bukan orang-orang terdekatnya doang ya nggak. Karena seperti tadi tuh dia nggak mau banyak orang terluka karena perang. Dia juga nggak mau adanya tersakiti. Jadi ada 2 poin ya geng, 2 poin dan 2 sifat yang bisa kita teladani dari shinobi satu ini geng, yaitu Uchiha Itachi geng. Itu rela berkorban dan juga patriotisme. Buat lo yang ingin menambahkan tentang Lord Uchiha Itachi ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.